Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aliyah wa mintahi babil jasad Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa sahbihil akhyar adada ni'amillahi wa iqdali. Bismillahirrahmanirrahim. Jasad seorang hamba Allah tak ubahnya seperti tanah liat, tak berdaya dan tak berupaya. Dilahirkan dari perut ibu dengan sifat lemah, hina, fakir, dhaif, dan serba kurang. Sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, wahai umatku, bahwa setiap hamba Allah disifatkan dengan la haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya benar-benar menunjukkan sifat kehambaan. Jika kita perhatikan pada setiap hamba ada telinga, pada setiap hamba ada telinga, tetapi tidak mendengar. Ada mata, tetapi tidak melihat. Ada kepala, tetapi tidak berakal. Seandainya dibiarkan oleh Allah sampai hari tua dengan tidak diturunkan dan tidak disertakan sifat keindahan Allah pada jasad si hamba, maka si hamba tersebut tetap kelihatan hinanya. Nah, ini macam mana saudara-saudara yang terhormat? Kalau tidak diturunkan Allah sifat keindahannya kepada si hamba itu, maka si hamba itu tersebut tetap kelihatan hina. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, tidak lama setelah hari kelahiran bayi yang tadinya tidak bisa apa-apa, Allah lalu turunkan, sertakan sifatnya. Allah lalu turunkan atau sertakan sifatnya. Seperti firman Allah di surat An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu ukhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu, artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, saudara-saudara yang terhormat, Allah itu senantiasa menyuruh kita bersyukur. Tapi kebanyakan kita ini kayak bersyukur itu hanya bersyukur dengan ucapan lidah, apa bersyukur yang macam mana yang dikehendaki Allah. Sekarang coba kita teruskan. Jadi kesyukuran seorang hamba adalah dengan merasakan di jasad mereka. Nah, jadi kesyukuran seorang hamba
adalah dengan merasakan di jasad mereka disertakan sifat Allah. Di jasad mereka disertakan Allah sifatnya. Nah, ketika itulah berhimpun antara sifat Allah dengan sifat hamba. Nah, jadi yang berhimpun itu sifat Allah dengan sifat hamba. Dengan demikian jadilah si hamba menunggal dengan sifat Allah. Nah, jika diperhatikan gerak yang ada di tangan, pendengaran di telinga, penglihatan di mata, dan sebagainya, semuanya menunjukkan bahwa sifat Allah sedang menunggal pada jasad seorang hamba. Peristiwa tersebut menimbulkan bermacam-macam pendapat. Satu, pendapat seorang yang menonjolkan akal. Nah, pendapat seorang yang menonjolkan akal, mereka beranggapan bahwa gerak di tangan adalah kekuatan tangan. Pendengaran di telinga hanya dari telinga. Penglihatan di mata adalah dari mata. Pendapat tersebut semata-mata berdasarkan akal tanpa hidayah. Orang yang berasumsi seperti ini tergolong ke dalam ahli tabiat. Mereka ini termasuk dalam golongan syirik khafi. Artinya syirik yang tersembunyi. Itu yang pertama. Golongan A. Yang B. Golongan orang yang mengaku Islam. Golongan ini merasa telah diberi oleh Allah kekuatan di badannya dan diberi pendengaran di telinganya, diberi Allah penglihatan di matanya. Karena semua hak Allah dianggap telah diberikan kepadanya. Golongan ini termasuk golongan Qadariyah. Mereka tergolong kafir majusi karena menyalahi firman Allah di surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, artinya, dan dialah bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah menyatakan sifatnya pada diri kamu. Allah menyatakan sifatnya pada diri kamu. Di mana kamu pun berada. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sifat Allah tidak sekali-kali diberikannya kepada hambanya. Akan tetapi hanya disertakan Allah pada jasad hambanya. Hanya disertakan, bukan diberikan. Ya beda, disertakan dengan diberikan yang lain. Kalau diberikan tinjuk lepas berarti. Kalau disertakan, tidak pernah lepas, tidak pernah tinjuk, tapi diserta. Artinya didampingi atau direwangi. Atau dituntun, atau ditolong. Ya, dimaksud kata serta itu. Ini sertakan Allah pada jasad hambanya. Memang beda kata-kata beri dengan kata-kata serta. Kalau pendapat ahli sunnah wal jamaah, ini pendapat ahli sunnah wal jamaah ada pendapat yang benar dan makbul di sisi Allah. Pendapat ahli sunnah wal jamaah ada pendapat yang benar dan makbul di sisi Allah. Golongan ini mengakui adanya sifat ketuhanan. Golongan ini mengakui sifat ketuhanan. Allah disebut ma'ani. Artinya
hanya zat Allah yang bersifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat tersebut dimaknawiyahkan. Sifat tersebut dimaknawiyahkan Allah kepada hambanya. Nanti dinyatakan kepada hambanya. Maksudnya sifat-sifat tersebut dipancarkan. Nah, dinyatakan atau dipancarkan. Dipancarkan Allah kepada hambanya. Dengan demikian, jadilah hamba yang lemah digagahkannya, yang tuli didengarkannya, yang buta dilihatkannya, yang bodoh dipintarkannya, dan lain-lain. Itulah sifat-sifat Allah yang berkelaziman. Yaitu dari qudrat menjadi qadirun, dari iradat menjadi muridun, ilmu menjadi alimun, hayat menjadi hayyun, sama menjadi sami'un, basar menjadi basiran, dan kalam menjadi mutakalimun. Dengan demikian